Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Buat kalian yang menonton video saya kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran ilmu negara yang berkaitan dengan teori modern dikemukakan oleh Profesor Mr. R. Cronenberg. Sebelum saya masuk ke materi, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Resa Misari dengan NPM B1A021129. Saya berasal dari kelas I di Universitas Bengkulu dan dosen pengampu saya adalah Bapak Ari Wiryadinata SHMH. Di slide selanjutnya, kita akan berbicara tentang apa saja sih yang akan kita bahas di video saya kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian negara menurut Cronenberg. Kemudian, apa sih tujuan negara menurut Cronenberg? Dan yang terakhir, bagaimana keadaan teori yang sebenarnya? Masuk kepada pengertian negara dan tujuan negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut juga bangsa. Jadi, terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka di sini ada yang primer dan ada yang sekunder. Apa itu primer dan sekunder? Primer artinya yang terpenting dan terlebih dahulu harus ada, yaitu kelompok manusianya. Sedangkan negara itu adalah sekunder, artinya adanya itu menyusul kemudian. Dan apa sih tujuan negara? Tujuan negara bukan sekedar memelihara ketertiban umum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Perlu kita ketahui bahwa Bapak Cronenberg ini adalah salah satu penganut dari teori negara kesejahteraan. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang. Oh iya, tadi saya menyinggung tentang pengelompokan manusia. Jadi ada 4, yaitu berada pada suatu tempat tertentu dan teratur, berada pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur, tidak berada suatu tempat tertentu tetapi teratur, dan tidak berada pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur. Itulah menurut Cronenberg. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori Cronenberg yang sebenarnya. Jadi pendapat Cronenberg didasarkan dengan alasan bahwa pada zaman modern terdapat formasi-formasi kerjasama internasional atau antara bangsa-bangsa, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini yang menjadi anggota itu adalah negara-negara. Tapi mengapa tidak disebut dengan istilah Perserikatan Negara-Negara? Mengapa harus disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Menurut Cronenberg menunjukkan bahwa menurut pandangan modern bangsa itu menjadi dasar daripada negara. Jadi bangsalah yang primer yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian menyusul adanya negara. Jadi negara sifatnya sekunder, sebagaimana yang telah saya jelaskan di pengertian tentang negara tadi. Lalu timbul lagi pertanyaan, bagaimana keadaan yang senyatanya? Artinya bagaimana alasan Cronenberg tersebut diterima atau tidak? Nah, di sini kita dapat mengemukakan yang pertama, Perserikatan Negara-Negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mempunyai pengertian yang pasti. Oleh karena itu, istilah-istilah tersebut tidak boleh dipakai untuk menyebut formasi-formasi baru. Karena jika demikian, ini hanya akan menimbulkan kesulitan di dalam peristilahan dan pengertian. Poin yang kedua, bahwa bangsa yang menciptakan negara adalah bertentangan dengan kenyataan. Di sini kita dapat lihat dari keadaan sesudah Perang Dunia Pertama. Di benua Eropa itu timbul beberapa negara yang tidak hanya meliputi satu jenis bangsa, melainkan meliputi beberapa jenis bangsa. Adapun penggabungan beberapa jenis bangsa itu menjadi satu dan kemudian mendirikan negara, terutama didasarkan atas persamaan kepentingan nasib, sejarah, kebudayaan, serta demi keselamatan mereka bersama. Ini misalnya negara-negara Austria, Hongaria, dan Polandia. Ini semua terdiri dari beberapa bangsa yang ditempatkan di bawah satu organisasi yang disebut negara. Sedangkan sebaliknya adalah keadaan Korea. Korea itu hanya terdiri dari satu bangsa tapi mendirikan dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Ini menunjukkan bahwa nama itu belum tentu menunjukkan atau menggambarkan keadaan yang senyatanya. Maka kita tidak dapat menganggap bahwa negara itu berdasarkan atas bangsa. Jadi negaralah yang menciptakan
pengertian bangsa. Teori ini akan dilanjutkan oleh Lukman. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran tentang teori modern yang dikemukakan oleh Cronenberg. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat mudah dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.